Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudari pemirsa TV Komsos Keuskupan Surabaya yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Francisca Arisandi, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sudah hadir di tengah-tengah kami, Romo Budi Prasetyo dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya. Tema kita hari ini, kita akan mengambil tema dengan judul Menyambut Sang Immanuel. Sebelum kita mulai dengan renungan yang dibawakan oleh Romo Budi, mari kita buka acara kita dengan doa pembuka yang akan dibawakan beliau. Silakan Romo. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, syukur kami haturkan kepadamu, syukur atas masa Advent yang boleh kami lalui dan perayaan Natal kian mendekat. Bersama Bunda Maria, kami bersukacita. Bersama Bunda Maria, kami siapkan hati kami menyambut Sang Immanuel, Allah beserta kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, kita simak bersama bacaan dan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Budi. Saya akan bacakan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, bicara tentang Advent keempat ini ya Mo ya. Rasa-rasanya masa Advent ini rasanya panjang sekali ya. Kayaknya kok
nggak Natal-Natal gitu. Tapi setelah Romo menyanyikan lagu Oh Datanglah Immanuel, itu terasa Natalnya itu sudah dekat. Gimana untuk makna dari lagu yang sudah dibawakan tadi terkait dengan Injil yang sudah dibacakan hari ini gimana? Ya, masa Advent 4 minggu. Ya, jadi memang kita diajak untuk bersabar menanti kedatangan Tuhan, dan ada begitu banyak lagu Advent yang memberi nuansa semakin dekat ya. Mulai tanggal 17 sampai 25 itu satu novena, 9 hari. Memang pada minggu Advent yang keempat ini ada semacam litani nyanyian dengan antifon O dalam bahasa Latin. Tapi bahasa Indonesianya juga sudah nampak. Dalam puji syukur kita lihat ya, huruf O yang mengawali lagu-lagunya itu. Oh datanglah Immanuel, oh Tuhan Allah datanglah, oh datang tunas Isai, oh kunci Daud datanglah, oh surya pagi datanglah. Oh, memberi tekanan ya, diulang-ulang ya, semacam litani oh. Pada minggu Advent keempat kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama Bunda Maria. Tokoh Advent yang ketiga. Kita tahu ada 3 tokoh Advent. Yang pertama Yesaya, yang kedua Yohanes Pembaptis, yang ketiga Maria. Ditampilkan tokoh Bunda Maria pada hari-hari menjelang Natal. Nabi Yesaya telah meramalkan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Lalu dengan bacaan Injil ini yang ingin Romo sampaikan dalam menanti kedatangan Sang Immanuel gimana? Bacaan Injil Matius yang kita dengar persis menampilkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan yang terjadi pada diri Bunda Maria. Matius mencatat dengan jelas, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, Allah menyertai kita. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus telah dipersiapkan oleh para nabi dan terlebih oleh seorang gadis perawan bernama Maria. Dia seorang dara yang penuh rahmat. Tuhan Allah menyertai Maria. Dia terpilih dan terpuji di antara wanita. Terlebih, terpujilah buah rahim Bunda Maria yang terberkati itu, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Baik. Di sini kalau saya boleh garis bawahi ya, Romo mengajak kita untuk di masa Advent keempat ini untuk menyambut Sang Immanuel. Lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama Bunda Maria dalam menyambut kedatangan Sang Immanuel itu, Romo? Ya, ini sudah dekat Natal ya. Sudah bisa dihitung, tinggal menghitung hari ya, beberapa hari ini. Mari kita siapkan hati kita bagi Yesus. Dialah juru selamat dunia yang hendak kita rayakan pada hari Natal, pada hari kelahirannya yang membawa sukacita bagi dunia. Bersama Bunda Maria, kita menyambut Sang Immanuel, Allah beserta kita. Bersama Bunda Maria, kita siapkan palungan hati kita bagi lahirnya Sang kanak-kanak Yesus di dalam keluarga kita. Kerabat kerja Ibu Teresa dari Kalkuta menulis, merupakan hari Natal setiap kali Anda tersenyum kepada saudara Anda dan mengulurkan tanganmu kepadanya setiap kali Anda terdiam untuk mendengarkan sesama. Merupakan hari Natal setiap kali Anda memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mencintai sesama
melalui diri Anda. Dan Bunda Teresa dari Kalkuta akhirnya mengajak kita semua, marilah berdoa agar Yesus dapat lahir pada hari Natal, bukan dalam palungan yang dingin di hati kita, tetapi dalam hati yang penuh cinta dan kerendahan, hati yang hangat karena mencintai sesama. Baiklah Romo, sudah semakin jelas. Dan untuk sebelum mengakhiri nih Romo, kira-kira Romo berkenan enggak menyanyikan satu lagu lagi? Iya, ini temanya menyambut Natal bersama Maria. Oh, bersama Maria, maka baiklah. saya mengajak Anda nyanyi lagu Baiklah. yang dipopulerkan oleh penyanyi muda dari Yogyakarta, dengan judul Citra Scholastica, judulnya Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih Romo sudah mau menyanyikan kembali untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saudara-saudari pemirsa TV Komsos yang terkasih dalam Kristus, demikianlah tadi Mimbar Agama Katolik bersama Romo Budi Prasetyo dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang saya persilakan Romo Budi untuk menutup acara kita dengan doa dan mohon berkat penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau memilih Bunda Maria, perawan yang sederhana, untuk melahirkan Sang Juru Selamat manusia, yakni Yesus Kristus, Putramu, yang kehadirannya membawa sukacita bagi dunia. Buatlah kami senantiasa membaharui diri dalam menanti kedatangannya Putramu di masa Advent ini, dengan menyambut Sang Immanuel, sebab Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anda sekalian bersama keluarga diberkati Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.